Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Cahyaandini. Saya dari Offering G2, Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan bab 11, yakni Gerakan dan Organisasi Islam Modern di Indonesia. KD atau kompetensi dasar yang harus dicapai mahasiswa adalah 1. Memahami macam-macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia, memahami latar belakang berdirinya, serta karakteristik ajaran masing-masing organisasi tersebut. Pada bab 11 ini kita berfokus pada 4 organisasi yang menonjol di Indonesia. 1. Muhammadiyah, 2. Nahdlatul Ulama, 3. Salafi, dan yang keempat adalah Hizbut Tahrir. Yang pertama adalah organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari kota Santri, Kauman, yakni daerah istimewa Yogyakarta. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah ini adalah hasil dari manifestasi dan perjuangan serta amal dari sang pendiri, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Muhammadiyah sendiri ini berartikan pengikut Nabi Muhammad SAW. Ajaran dan pemikirannya adalah 1. Mengamalkan ibadah yang secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru, yakni Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah. 2. Segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Bid'ah adalah menciptakan atau membuat syariat baru yang terlarang di dalam agama Islam. Contohnya seperti tahlil, kemudian puasa Rajab, kemudian doa kunut, dan masih banyak yang lainnya. Basis massa organisasi ini adalah umat muslim Indonesia, yakni 25 juta dari berbasis sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani yang mencakup wilayah Jawa dan luar Jawa. Pendekatan dakwah yang dilakukan adalah pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip, yakni tabsyir menyenangkan, islah adalah memperbaiki, dan tajdid adalah memperbarui. Untuk fokus pendakwahannya adalah pembaharuan dan pemurnian. Organisasi selanjutnya adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi dengan berlatar belakang adalah dari generasi pada saat itu perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme Belanda, dan pada saat itu Raja Ibnu Saud di Makkah akan menjalankan satu asas, yakni mazhab Wahabi, dan hendak menghancurkan segala peninggalan sejarah karena dianggap bid'ah. Kemudian hal tersebut mendapati banyak penolakan dari segala penjuru umat, termasuk para kiai dan para ulama. Kemudian para kiai dan para ulama mendirikan sebuah komite Hijaz, di mana komite tersebut untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli pelestarian warisan peradaban. Kemudian komite tersebut sukses untuk menggagalkan yang akan dilakukan oleh Raja Ibnu Saud ini. Kemudian pada tanggal 31 Januari dicapailah kesepakatan oleh para ulama atau para kiai untuk mendirikan sebuah organisasi, yakni Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Para Ulama. Kemudian ajaran dan pemikirannya adalah 1. Di samping mengamalkan ajaran secara eksplisit di dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit atau biasa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, seperti tahlil, istighosah, dibaan, dan manakib. Yang kedua adalah mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama imam mazhab Syafi'i, seperti tarawih 20 rakaat, kemudian kunut subuh, kemudian puasa Rajab, kemudian seperti selamatan, dan masih banyak yang lainnya. Basis massa
Pengikut NU di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan beragam profesi baik di kota maupun di desa. Pendekatan dakwah yang dilakukan adalah pendekatan kultural atau budaya, di mana hal tersebut mengakomodasi dan melestarikan budaya masyarakat selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam. Dan prinsip yang dijunjung tinggi adalah aswaja. Aswaja ini adalah ahlu sunnah wal jamaah atau pengikut sunnah Rasul dan para sahabatnya. Berprinsip tawazun, tawazun adalah seimbang atau adil dalam segala hal, kemudian tasamu adalah toleran, tawasud adalah moderat, dan istiqdal adalah konsisten atau tegak lurus. Organisasi selanjutnya adalah Salafi. Didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama. Beberapa ulama ini adalah kaum Padri, pada saat itu berasal dari Sumatera Barat dan membawa Salafi masuk ke kawasan Nusantara pada awal ke-19. Ajaran dan pemikirannya adalah upaya pembersihan ragam bid'ah atau hajar muqtadi. Hajar muqtadi ini pengisolasian terhadap ragam bid'ah. Kemudian 2, memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan. Yang kedua adalah basis massa. Pengikut Salafi masih sangat sedikit. Pada umumnya mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz atau guru tamatan sekolah Timur Tengah, Arab Saudi, dan Yaman. Pendekatan dakwah yang dilakukan adalah tidak ada kompromi dan memandang tidak benar yang hal tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka secara tegas menolak hal tersebut. Organisasi yang terakhir adalah Hizbut Tahrir. Berlatar belakang didirikan oleh Taqiyuddin Al-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds atau Baitul Maqdis di Palestina. Ajaran dan pemikirannya adalah 1, menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. 2, mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Basis masanya adalah mayoritas pengikut HT adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa-mahasiswa di kampus perguruan tinggi negeri umum. Sebelumnya kembali kepada latar belakang Hizbut Tahrir ini berasal dari Palestina, kemudian masuk di Indonesia pada sekitar 1980-an dan merintis dakwahnya di kampus-kampus besar universitas di Indonesia pada saat itu. Sehingga basis masanya adalah kaum muda atau mahasiswa dari universitas. Pendekatan dakwah yang dilakukan adalah pendekatan demonstratif publikatif, yakni berbagai macam pendekatan yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat melalui media cetak, media online, dan media elektronik. Kesimpulan, keempat organisasi di atas memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan. Kebanyakan terkait dengan persoalan furu'iyah atau cabang atau fikih, kemudian persoalan usul atau pokok akidah, hampir semuanya sama. Kita sebagai umat muslim alangkah baiknya untuk menghargai satu sama lain dan tidak memprovokasi antara organisasi satu dengan yang lainnya. Dan semoga kita selalu berada di jalan Allah atau di jalan kebenaran. Apa yang saya sampaikan berdasarkan materi yang sudah disiapkan oleh atau disediakan oleh pihak kampus, sehingga untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.